Selamat malam, saya Diki Setiawan, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1, yaitu terkait dengan membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini kita udah punya satu tugas ya, yaitu tugas 1, dan ada contoh kasus yang memang harus diselesaikan. Di sini saya akan sekalian membuat video dan mempelajari dan juga membuat ERD untuk contoh kasus yang sudah di-share oleh dosen. Oke, kita bisa sambil lihat di layar yang sudah saya record juga. Di sini kita akan membuat sesuai dengan contoh kasus yang sudah ada, yaitu sebuah rumah sakit yang memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Kemudian pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter. Nah, di sini nanti yang akan kita hati-hati ya, karena di sini tuh berarti artinya pasien punya beberapa dokter dan dokter itu juga dapat memeriksa beberapa pasien. Artinya bisa jadi itu yang paling bagus adalah pakai many to many. Tapi nanti akan kita melihat detailnya juga ya. Kemudian sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep dan diserahkan kepada pasien. Tugas 1 ini adalah dari kasus tersebut kita disuruh untuk membuat ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan dan beberapa panduan untuk mengerjakan. Oke, pertama-tama kita akan membuat skemanya dulu. Di sini untuk membuat ERD biasanya itu saya menggunakan diagram.net atau bisa disebut Draw.io ya. Sekarang kita bisa langsung bikin filenya di sini. Di sini sudah terlihat ya, sudah terbuat juga file dari Draw.io-nya. Kemudian kita bisa merubah namanya di bagian sini. Ini bisa jadi dengan nama tugas 1 SI basis data. Kemudian langkah pertama kita akan melihat lagi relasi-relasi yang kemungkinan ada, atau biasanya kita bisa tentukan dulu entity yang nantinya harus ada pada ERD kita. Dari sini kan kita bisa melihat bahwa sebuah rumah sakit itu memiliki banyak dokter, artinya ada master data dokter. Kita bisa bikin di sini. Kita coba cari blok atau flow dengan nama entity relations. Ya, kita di sini pakai ini aja ya, format table dengan nama dokter. Nah, kemungkinan master data dokter ini ada apa aja gitu ya. Kita bisa kira-kira terlebih dahulu. Di sini udah pasti ID ya, sebagai primary key-nya. Kemudian pasti biasanya itu ada nama atau mungkin name gitu ya. Kemudian address pun kalau mau lengkap kita bisa tambahkan dengan cara klik di sini ya. Oke, kita bisa tambahkan kalau kurang fieldnya itu dengan cara klik di sini. Kemudian kita bisa tambahkan misalnya email ya.
Kemudian kita coba cek lagi, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Artinya kita punya entity atau tabel ya pasien. Kita bisa copy. Pasien ini bisa jadi ada nama, address, phone, email gitu ya. Terus karena pasien ini punya dokter, berarti kita bisa dokter ID di sini. Ini kita coba bikin yang kemungkinan ada dulu, nanti akan kita validasi setelahnya. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi, kemudian menyerahkan data dirinya. Ya, berarti master datanya. Mungkin data-data pasien, data diri gitu ya, alamat dan lain-lain. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi. Berarti di sini pasien pastinya punya kondisi atau mungkin gejala-gejala atau apa gitu ya. Nah, baiknya pasien itu mempunyai database kita mempunyai master data, bukan master data ya, tapi model untuk menjelaskan keluhan gitu ya. Kita bisa namakan dengan buat untuk menyimpan keluhan-keluhan atau mungkin gejala-gejala yang dialami pasien sehingga dokter bisa memeriksa. Ini bisa jadi main detail kita aja, yang lain kita hapus. Itu cara menghapusnya, kita bisa klik di sini ya. Ini kita tekan delete. Nah, karena pasien mempunyai banyak keluhan, kita bisa tambahkan di sini complaintis yang menandakan bahwa pasien bisa punya banyak komplain atau keluhan gitu ya. Dan ini sebenarnya karena pasien bisa punya banyak dokter gitu ya, kita bisa relasikan juga. Oke, di sini kita bisa tambahkan juga untuk nambah oke, kita bisa tambahkan pasien medis. Oke, kita kembali lagi. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Oke, berarti di sini kan berarti ada resep yang bisa jadi resepnya juga berbeda-beda setiap dokter gitu ya. Jadi kan ada pemeriksaan gitu. Nah, kita bisa tambahkan di sini di resep obat sendiri pastinya punya ID sebagai primary key, kemudian nama gitu ya, kemudian ada detail obatnya apa dan lain-lain gitu ya, karena bisa jadi lebih dari satu obat. Dan mungkin kita bisa tambahkan keluhan gitu ya di sini. Jadi obatnya apa, detailnya obat gimana, terus keluhan, dan juga aturan pakai bisa di detail aja nanti ya.
Oke, melanjutkan yang tadi terkait dengan compliance dan prescription, kita akan menambahkan resep di sini gitu ya. Nah, di sini itu di keluhan itu kan pasti dibuatnya setelah pasien ada. Ini kita coba membuat relasinya mana yang cocok gitu untuk di masing-masing tabel yang sudah kita coba rancang dengan sederhana ya. Tetapi untuk kondisi nyata biasanya kita akan memikirkan detail-detail relasi yang sangat banyak dan detail-detail data gitu ya. Berhubung di sini adalah sebagai use case, penyelesaian use case, kita akan coba melakukan pendekatan sedetail mungkin gitu. Oke, kemudian kita coba rutut dulu dari awal, mulai dari tabel dokter, pasien, compliance, sama prescription ya atau resep. Kita coba sambil cek apakah tabel-tabel ini sudah bisa mewakili dari use case yang sudah disediakan. Oke, kita mulai dulu. Jadi dokter itu pastinya pada di rumah sakit sudah ada, karena memang dokter yang memang berjaga pada rumah sakit gitu ya. Kemudian dokter itu bisa memiliki pasien. Ini kita tambahkan pasien AIDS dan bisa lebih banyak dari satu pasien. Kemudian pasien ini juga bisa memiliki beberapa dokter sekaligus gitu ya pada saat itu. Kemudian kita juga tambahkan keluhan AIDS di mana pasien itu bisa memiliki keluhan, beberapa keluhan gitu, yang dimana keluhan itu akan nyambung ke resep obat gitu kan. Nah, di resep obat ini sendiri itu pasti nyambung ke keluhan, makanya relasinya itu yang menurut saya tepat itu kita bisa tambahkan di sini compliant ID. Kenapa? Karena resep itu ada setelah keluhannya ada. Jadi resep itu akan ditambahkan kepada keluhan. Kalau kita tambahkan resep atau perception ID-nya di compliant itu sedikit terbalik karena resep itu ada setelah keluhan. Jadinya kalau kita tambahkan di sini akan kebalik karena saat kita bikin keluhan kan di sini minta resep ID sedangkan resepnya itu belum terbuat. Makanya yang pendekatan yang lebih cocok adalah kita tambahkan compliant atau keluhan ID di resep obat itu sendiri. Oke, oke, kita akan mengecek kembali ya terkait dengan tabel-tabelnya apakah sudah sesuai dengan aturan dan yang ada di modul juga. Ini kita coba samakan saja namanya dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah saya cek, ini harusnya tidak perlu adanya pasien AIDS ya, karena ini sedikit menyalahi aturan ya. Kita bisa hapus saja. Di sini juga harusnya tidak perlu compliant IDs karena sebenarnya ini itu sudah diwakili oleh pasien ID di sini. Kita ganti juga. Nah, karena kan keluhan dibikin setelah pasien itu ada. Kemudian di sini juga tidak perlu. Nanti kita akan cari cara gimana menggabungkan gitu ya. Oke, anggap saja ini sudah jadi terkait dengan tabel dan juga field-field yang ada di dalamnya. Kemudian kita akan coba cek relasinya di masing-masing tabel apakah sudah sesuai dan bisa digunakan ketika ingin mengembangkan sistem rumah sakit ini. Pertama, kita akan coba cek dokter itu bisa memiliki pasien dan pasien juga bisa diperiksa oleh beberapa dokter. Relasi yang paling
masuk, kita coba keluhan ini kita jadikan saja sebagai rekam medis atau mungkin data historical, dan juga sebagai tabel join antara pasien dan dokter gitu ya. Kita akan taruh di sini saja. Kemudian kita bisa tambahkan di sini dokter ID, karena agar kita menggunakan konsep atomik juga ya, yang dimana di sini juga nanti akan bisa memperingan kerja dari database, karena kita cukup melihat pada keluhan atau komplain untuk melihat data historical pasiennya siapa dan dokternya siapa pada waktu itu. Nah, standarnya harusnya di sini tuh ada created at dan getted at ya. Oke, jadi di sini sudah jadi. Kalau resep pun, jadi kita bisa men-tracking resep ini punya siapa. Kita menuju ke complaint ID. Oh, setelah di complaint ID kita juga bisa men-tracking punya pasiennya siapa sebenarnya gitu, dan dokter yang memeriksa keluhan itu pada pasien ini itu dokternya siapa gitu. Jadi kita bisa melihat dari relasi-relasi yang sudah ada. Jadi urutannya adalah dokter bisa memiliki pasien dari keluhan yang diperiksa, kemudian ketika keluhan itu sudah ditangani, dokter akan meresepkan obat untuk pasien itu. Di sini ada complaint ID yang relasinya ke keluhan pasien. Karena kan pertama pasti dokter dulu yang sudah ada, kemudian pada saat pasien datang itu akan ditanyakan data dirinya dan dibikinlah masa data pasien. Kemudian pada saat diperiksa itu dokter akan mengecek oh pasiennya siapa, dan akan membuat keluhan-keluhan itu dengan memasukkan pasiennya siapa dan dokternya siapa gitu ya, dimasukkan juga. Kemudian setelah jadi, kemudian bisa memasukkan resep yang memang sesuai dengan keluhan dan itu diresepkan oleh dokter itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengecek semuanya kembali. Sepertinya field keluhan di sini tidak perlu, karena sebenarnya nanti akan sudah diwakilkan di keluhan di sini ya, karena resep di sini punya relasi ke keluhan. Kita bisa coba menyambungkan relasi-relasinya dari masing-masing tabel ini menggunakan simbol gitu ya. Oke, kita mulai dari komplain atau keluhan. Jadi keluhan itu kan ada pasien ID. Kita bisa sambungkan ke primary key-nya pasien ID di sini. Kemudian punya dokter ID yang relasinya adalah ke ID dokter. Kemudian untuk obat atau resep gitu ya, di sini ada komplain ID atau keluhan, kita bisa sambungkan ke komplain ID yang ada di sini. Kita coba rapikan ya agar jadi sedikit rapi. Kemungkinan gini saja, kita coba pindah ke sini. Oke, seperti ini. Oke, jadi sudah jadi ya, komplain keluhan punya pasien dan punya dokter, kemudian punya resep juga.
yang dimana resep ini bisa jadi lebih dari satu untuk satu keluhan gitu ya. Nah, itu kita akan lambangkan dengan, kita coba cek di sini, kita bisa lihat di area sini ya, dia akan, kita bisa memilih lambangnya di sini itu pakai ini. Kemudian keluhan ini juga bisa lebih dari satu di satu pasien, dan keluhan itu satu dokter sih biasanya, pun kalau ada beda lagi nanti bisa bikin keluhan lagi ya di dokter itu sendiri. Jadi harusnya ini sudah cukup oke untuk sebuah sistem sesuai case yang sudah tadi kita baca, dimana keluhan ini bisa dibuat oleh dokter dan beberapa dokter ya, maksudnya karena satu pasien mungkin ke poli A terlebih dahulu, di sana keluhannya apa dicatat oleh dokter A, kemudian lanjut ke poli B gitu, di poli B nanti ada keluhan B dan dokter B yang mencatat, jadi kita sudah bisa men-tracking. Nah, kurang lebih itulah penyelesaian IRD untuk studi kasus tugas 1 di sistem rumah sakit. Ini sederhana, tetapi juga sudah bisa diimplementasikan menjadi sebuah sistem yang nantinya mulai dikembangkan back-end-nya, mulai dikembangkan front-end-nya gitu ya. Dan pasti juga masih bisa untuk dikembangkan lebih lengkap lagi, karena kan biasanya ada rekam medis, ada proses administrasi, mungkin nanti apakah pakai asuransi atau mandiri pembayaran gimana dan lain-lain. Kalau memang mau membuat sistem rumah sakit itu memang sangat kompleks dan itu akan menjadi tantangan karena relasinya juga banyak. Ya, itu sekian dari saya, Diki Setiawan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang mau didiskusikan, boleh juga langsung kita diskusikan di komentar. Terima kasih.